Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan memulai playlist baru. Setelah sebelumnya kita sudah menyelesaikan ya playlist untuk MongoDB. Kali ini kita akan memulai lagi playlist baru yaitu Oracle Database ya. Nah, Oracle Database merupakan database yang bertipe RDBMS yang cukup populer dan biasanya scalable-nya ini sudah enterprise ya. Menengah ke atas ini banyakkan menggunakan Oracle. Nah, kita sebelum ke proses tutorialnya kita harus mengenal dulu Oracle itu apa dan seperti apa ya. Oke. Nah, apa itu basis data? Sebelum kita masuk ke Oracle-nya, kita bahas dulu terkait dengan basis datanya. Basis data adalah kumpulan terorganisir dari data terstruktur yang disimpan secara elektronik dalam sistem komputer. Pada tahun 1970-an, Dr. Tad Codd, seorang ilmuwan komputer, menemukan model relasional untuk menjamin manajemen basis data. Model relasional berurusan dengan banyak masalah yang disebabkan oleh model flat file. Nah, ini biasanya dulu menggunakan kalau misalkan contoh sekarang yang CSV ya, yang Excel CSV itu. Menurut modelnya, data diatur dalam entitas dan atribut. Nah, tapi ini alih-alih menggabungkan semuanya dalam satu struktur, malah ini keluar masalah baru ketika melakukan proses update, select, dan manipulasi datanya. Sistem manajemen basis data relasional atau singkat RDBMS mengelola data relasional. Nah, kemudian lahirlah namanya RDBMS. Nah, Oracle Database merupakan RDBMS dengan pangsa pasar terbesar ya. Jadi Oracle Database merupakan raksasa untuk RDBMS. Oke, selain Oracle Database, ada produk RDBMS lain yang berada di pasaran. Contohnya misalkan ada DB2, ini dikeluarkan dari IBM ya. Kemudian ada SQL Server, ini yang mengeluarkan dari Microsoft. Ada MySQL Database. Nah, ini dulunya open source ya. Tapi saat ini sudah diakuisisi oleh Oracle dan sekarang kalau misalkan untuk enterprise harus license ke Oracle ya. Ada versi open source-nya yaitu MariaDB. MariaDB merupakan turunan dari MySQL juga. Orang yang mengembangkannya orang MySQL. Kemudian ada lagi PostgreSQL. Ada database ini juga database open source tercanggih. Nah, kita di channel ini sudah ada ya playlist mengenai MySQL dan PostgreSQL dan SQL Server sudah ada. Nah, kita akan lengkapi sekarang dengan Oracle ya, supaya teman-teman bisa belajar lebih dalam lagi. Oke, kita masuk lagi ke fitur basis data Oracle. Oracle Database memungkinkan Anda untuk menyimpan dan mengambil data dengan cepat dan aman. Nah, yang harus digarisbawahi, cepat dan aman ya kata kuncinya. Berikut adalah manfaat integrasi dari Oracle Database. Oracle Database bersifat lintas platform. Artinya dia bisa dijalankan di Windows, Linux, atau Unix ya, dan berbagai sistem operasi populer yang saat ini banyak digunakan. Kemudian Oracle Database memiliki tumpukan jaringan yang memungkinkan aplikasi dari platform yang berbeda untuk berkomunikasi dengan Oracle Database dengan lancar. Misalkan untuk app-nya menggunakan Windows, kemudian servernya menggunakan Linux, ini bisa. Kemudian sesuai dengan ACID, Oracle adalah database yang sesuai dengan ACID yang membantu menjaga integritas dan keandalan data. Nah, mungkin teman-teman sudah mengenal ya Oracle ini RDBMS yang cukup dipercaya dan banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, kemudian komitmen terhadap teknologi terbuka. Oracle adalah salah satu database pertama yang mendukung GNU Linux pada akhir 1990-an ya. Nah, sebelum GNU Linux menjadi produk komersial, itu telah mendukung platform terbuka dari sejak saat itu. Nah, Oracle juga mendukung untuk yang open source. Kemudian Oracle Database memiliki beberapa fitur struktural yang membuatnya populer, yaitu struktural data logis. Oracle menggunakan struktur data logis untuk menyimpan data. Kemudian dia juga bisa mempartisi. Nah, partisi merupakan yang cukup penting di RDBMS ya. Karena kalau misalkan sudah menggunakan big data atau data yang cukup besar ini, kalau tidak dipartisi akan menjadi masalah karena pengambilan data dan sorting data akan cukup lama. Dengan partisi ini akan meringankan, lebih meringankan.
Kemudian caching memory, ini juga sama, supaya memori ini tidak selalu diulang, dia menggunakan caching memory. Kemudian kamus data, pencadangan dan pemulihan. Nah, ini ada backup dan recovery-nya juga bagus ya. Dan ada banyak cara untuk melakukan backup dan recovery. Yang paling terkenal adalah Airman ya, recovery manager. Kemudian ada clustering, jadi Oracle juga ada clusternya, Oracle Real Application Cluster (RAC). Oracle memungkinkan ketersediaan tinggi dan memungkinkan sistem aktif dan berjalan tanpa gangguan. Nah, ini juga disediakan oleh Oracle. Tapi tutorial kita tidak akan concern di semuanya itu. Kita lihat dulu ya di edisinya. Nah, kita akan mengambil edisi yang ketiga nih. Oracle memiliki 3 edisi. Yang pertama ada Enterprise Edition, ini yang paling tinggi ya, dan harganya sangat mahal tentunya. Kemudian ada Standard Edition, ini yang biasanya banyak digunakan perusahaan-perusahaan middle dan banyak juga yang pakai ya. Nah, ini lumayan fiturnya cukup banyak. Nah, tetapi tidak sama dengan yang Enterprise ya. Enterprise lebih banyak lagi fiturnya. Nah, kita untuk tutorial kali ini akan menggunakan yang Express Edition. Nah, ini versi gratis dari Oracle Database yang tersedia platform Windows dan Linux. Nah, ini dapat kita akan menggunakan yang versi Express Edition menggunakan Docker ya. Nah, ini ada banyak keterbatasan, misalkan terbatas untuk CPU-nya hanya 2, kemudian menggunakan RAM maksimal 2 GB dan memiliki data pengguna 12 GB. Ini yang sangat terbatas, tapi nggak apa-apa, ini hanya untuk pembelajaran ya, bukan untuk production. Nah, agenda kita untuk tutorial kali ini, yang pertama kita akan mengenal dulu terkait dengan Oracle, sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian kita akan install Docker buat teman-teman yang belum install Docker. Kemudian kita akan setup Oracle di Docker, kemudian kita akan download untuk SQL Developer-nya. Kemudian kita akan koneksi ke database, kita akan restore contoh database untuk latihan-latihan selanjutnya. Oke, kita akan masuk ke yang kedua berarti ya. Yang pertama tadi sudah. Nah, Docker teman-teman bisa install dari sini ya. Ya, teman-teman kunjungi docker.com. Teman-teman tinggal download yang Docker Desktop ini. Install seperti biasa. Saya untuk menghemat waktu sudah menginstalnya ya. Nah, ini Docker Desktop. Nah, supaya hemat untuk waktu menunggunya karena ini install cukup lama dan cukup besar untuk downloadnya. Ini saya sudah menginstalnya. Nah, ini kondisinya ya. Kita baru up nih, masih kosongan. Oke, ini kontainernya masih kosong. Kita nanti akan buat untuk kontainernya. Oke, masih kosong ya. Nah, ini teman-teman silakan install. Dan ketika install teman-teman pastikan registrasi ya. Karena kita akan menggunakan ini ya, Docker Hub. Docker Hub teman-teman harus registrasi dulu. Nanti ada registrasinya di sini, registrasi, kemudian login. Nah, nanti kalau sudah login di sini akan tersinkron ya, login. Nah, saya anggap teman-teman sudah bisa. Dan buat teman-teman yang ketika mengikuti tutorial ini dan mengalami kendala, silahkan tuliskan di kolom deskripsi ya. Nah, kita sebenarnya di video-video sebelumnya sudah melakukan instalasi, jadi saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah, install Docker dianggap sudah. Nah, kita lihat lagi. Nah, setup Oracle di Docker. Nah, setup Oracle di Docker di sini saya sudah menyediakan repo untuk GitHub-nya. Di sini sebenarnya ada banyak ya. Ada untuk YAML-nya, kemudian ada untuk Docker Compose-nya ya. Kemudian di sini juga ada beberapa script yang bisa kita pakai. Nah, teman-teman untuk memudahkan tinggal di-clone aja. Nah, sebelum teman-teman clone pastikan teman-teman sudah menginstal Git ya. Nih, saya sudah menginstal yang ini Git. Nah, kita akan buka dulu terminal. Kita akan lihat ya. Nah, saya akan cek dulu Git version. Nah, saya sudah menginstal ini versi Git yang saya punya ya. Oke, saya akan masuk ke repositorinya. Nanti semua link ini akan saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah ya, jadi teman-teman bisa mengambilnya ya. Oke, kita akan clone. Nah, perhatikan di sini ada script untuk ke clone-nya. Teman-teman tentukan di mana letak ini ya untuk config-nya. Nah, saya akan naruh di C Oracle_Docker namanya. Kalau teman-teman mau sama, silahkan tinggal di copy aja. Kalau beda, tinggal di rename saja ininya ya.
tujuannya, folder tujuannya. Oke, ini akan saya copy dan saya akan jalankan ke sini. Oke, saya akan jalankan clone. Oke, kalau sudah saya akan masuk ke cd di c.2 backslash Oracle database. Nah, ini sudah ada ya. Nah, di sana di dalamnya sudah ada folder backup, ada Docker Compose-nya, ada script.txt. Nanti script-scriptnya ada sudah saya siapkan di script.txt ini. Oke, untuk mempermudah proses konfigurasi, teman-teman bisa menggunakan Visual Studio Code ya. Di sini ada Visual Studio Code. Nah, teman-teman silakan download Visual Studio Code dari sini ya. Visual Studio Code, kemudian tinggal klik download. Nah, karena saya sudah menginstalnya, saya tidak akan download lagi, tinggal install, next, mudah kok. Oke, kalau sudah, kita akan buka ini dengan menggunakan Visual Studio Code ya. Teman-teman tinggal ketikkan code, kemudian dot, dan enter. Oke, terbuka ya. Nah, sebelum kita mulai, kita buka lagi ini ya, Docker Hub. Nah, ini kita sudah menginstal Dockernya. Nah, di Docker Hub kita akan menggunakan yang ini ya, repo yang dimiliki oleh siapa nih? Ini ya. Nah, nanti linknya saya cantumkan di deskripsi juga. Ini teman-teman tinggal buka. Nah, kemudian nanti kita akan menggunakan yang Express. Kita akan menggunakan yang Express Edition, Oracle Express Edition. Dan kita akan menggunakan yang Slim. Ini ya. Nah, kita akan menggunakan yang Slim. Nanti tinggal Docker full, kemudian kita tinggal ambil. Nah, lihat di sini ya. Nah, kita akan menggunakan yang Slim. Oke, ini akan saya copy ya. Kemudian saya akan ke sini, Docker pull. Nah, kemudian saya akan pull yang Slim ini ya. Ini akan saya enter. Oke, kita akan pull dulu untuk yang Slim. Oke, ini lumayan besar. Oke, sudah selesai. Nah, kita bisa cek ya di sini Docker image. Nah, Docker images, lihat di sini sudah berhasil kita pull ya. Nih, Oracle XE yang Slim tagnya ya. Ingat, kenapa kita menggunakan yang Slim? Supaya tidak terlalu besar. Yang Slim aja ini ada 2 GB ya. Kalau yang versi full bisa 11 GB, yang profesional bisa lebih gede lagi, yang enterprise apalagi lebih besar lagi. Nah, kita menggunakan yang Slim supaya ini tidak terlalu besar. Ini aja udah cukup berat ya. Oke, ini pastikan sudah selesai dan sudah ada seperti ini ya. Kalau mau ngecek dari Docker Desktop juga teman-teman dari ini tinggal klik yang image. Nah, di sini ada ya, muncul. Sini juga sama bisa dilihat. Oke, ini kita akan clear screen, kita akan minimize, kita akan gunakan Visual Studio Code. Oke, nah saya akan jelaskan dulu ya terkait dengan Docker Compose-nya ini. Saya buat secara langsung supaya tidak memakan waktu ya kalau kita ketik satu-satu. Nah, di sini kita versi, ini sudah biasa kalau misalnya kita membuat Docker Compose, kita harus membuat versi. Di sini service nanti akan dijalankan ya. Adalah Oracle. Nah, ini image, ini adalah yang tadi kita pull. Tadi sudah kita pull, ini kita taruh di sini image-nya. Nah, kemudian di sini ada container name. Container name ini nama kontainer ketika nanti kita up. Ini akan namanya ini. Kemudian di sini adalah volume. Volume adalah directory yang akan menjadi share antara lokal dan kontainernya. Ini lokal ada Oracle volume. Ini belum ada. Kita harus bikin dulu ya. Nih. Ini kita harus bikin dulu. Ini kita copy. Ini kita copy dan kita harus buat di sini foldernya. Nah, Docker volume. Nah, kemudian ini ada script. Ini juga sama, kita harus definisikan ya. Kita copy, kita taruh di sini. Tujuannya apa? Ini ada ini supaya
nanti ketika kita mau melakukan up untuk Docker Compose-nya, maka si direktorinya ini akan terisi dengan isi dari database yang kita buat. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mau pindahkan ataupun mau deploy, nah ini tinggal di copy satu folder dan ini tinggal di up lagi di tempat lain dan langsung ada, tidak hilang. Config-confignya, kemudian database-database yang sudah di setup itu akan ikut terbawa. Jadi tidak perlu setup ulang, tinggal di up aja langsung bisa. Kayak ini kita buatkan ada volume, kemudian ada, nanti kita lihat nanti ini setelah di up akan terisi ya. Nah, di sini ada backup, kita akan gunakan nanti ini sebagai contoh untuk latihannya ya. Oke, kemudian di sini ada port. Port ini ada dua, port yang di lokal kita dan port yang di kontainernya nanti. Ini kita samakan 1521. Nanti ini saya sarankan ngikutin aja supaya tidak salah ya. Tapi kalau mau dibedain silahkan ya. Ini juga ada environment. Nanti ini setup di environment di kontainernya ini untuk rootnya, ini password rootnya ini root, kemudian kita akan membuat database ACE ini, nanti kelihatannya kalau misalkan sudah berjalan ini kita tunjukkan. Kemudian user, kita buat user baru untuk kita menggunakan aktif apa penggunaannya nanti menggunakan db user dan passwordnya juga db user. Ini sudah, kalau sudah semua nih kita akan up. Nah, sebelum kita up, kita download dulu deh untuk ininya. Oracle Developer. Mana ya? Kita, nah, saya sudah menginstal nih, namanya SQL Developer ini ya. Nah, sebenarnya tidak perlu install, teman-teman tinggal download SQL Developer. Nah, SQL Developer adanya di Oracle. Ini tinggal klik download. Nah, pastikan teman-teman sudah login ya, registrasi dan harus login karena SQL Developer ini harus login terlebih dahulu. Tinggal di checklist dan download. Nah, nanti akan diarahkan ke proses registrasi. Kalau memang teman-teman belum registrasi, silakan teman-teman registrasi dulu. Nih, ini saya sudah registrasi dan sudah download. Nanti teman-teman tidak perlu install, tinggal diekstrak saja. Nah, sudah download. Ini kita coba aja ya, asep.010815032 Oke, ini kita akan masuk. Oke, ini kan sudah terdownload nih karena kita login. Nah, ini teman-teman tinggal di save saja. Habis itu diekstrak. Nah, setelah diekstrak nanti tampilannya seperti ini. SQL Developer diekstrak. Nah, nanti tinggal kita pakai. Ini tidak perlu diinstal, diekstrak aja, nanti tinggal diklik, double klik yang SQL Developer ini. Oke, ini persiapan untuk SQL Developernya ya. Saya anggap teman-teman sudah mendownloadnya. Ya, kita balik lagi ke sini. Kita akan up. Nah, teman-teman buka terminal di sini dan new terminal. Oke, ketika kita membuka terminal di Visual Studio Code, dia akan langsung berada di posisi directory ini ya, halaman kerjanya. Jadi kita tidak perlu mengarahkan lagi. Nah, di sini kita tinggal melakukan up. Nah, teman-teman kalau mau lihat di sini ada script yang saya sediakan. Nah, ini tadi Docker pull ada di sini sebenarnya ya. Nah, kita akan Docker Compose up. Nah, ini ada dua. Yang ini akan selalu jalan di depan ya. Jadi kalau misalkan kita close akan ikut berhenti. Tapi kalau misalkan kita tambahkan D, artinya kita bisa melakukan aktivitas lain. Ketika di close dia tetap jalan. Oke, saya akan menggunakan yang ini ya, supaya nanti kita bisa aktivitas lain. Nah, saya akan taruh ke sini. Kita tinggal enter saja. Oke, lihat. Di bagian ini langsung terisi ya, Docker volumenya nih. Tadi kan ini kita baru sediakan. Tuh, di sini sudah ada. Tuh, ini datanya. Ini juga tadi
data yang kita setup ya. Oke, sudah ada ya. Oke, Oracle XE-nya ada, kemudian ini ada, ini masih jalan dia tuh. Oke, ini XE, kemudian tuh, ini sudah jalan ya. Sudah jalan. Nah, kalau sudah jalan kayak seperti ini, kita tinggal buka SQL developernya. Nah, SQL developernya ini saya sudah ekstrak, kita akan buka. Oke, ini masih loading. Oke, sudah terbuka ya. Ini masih loading. Oke. Kita akan buat untuk koneksinya. Oke, kita akan coba ya. Nah, di sini kita sudah sediakan juga kredensial ya. Nah, teman-teman tinggal ini kecilkan ke bawah. Di sini ya. Kita bisa menggunakan localhost, kemudian portnya tadi sudah kita buat. Kemudian ini ada XEPDBI. PDB1 ini dari sini ya. XEPDB1 nih, XEPDB1. Nah, ini kita akan gunakan ini kalau misalkan SA atau rootnya menggunakan ini, tapi untuk usernya menggunakan ACE ya. Ini ada XPDB1, ada ACE, ini yang kita buat tadi. Dia keluarnya di situ. Oke. Kita akan coba buat koneksi baru ya. Nah, kita misalkan ini localhost root. Nah, kita buat ya localhost root. Ini database tipenya Oracle. Kemudian di sini kita akan menggunakan ini sistem. Mana? Nah, ini akan menggunakan sistem ya. Kita akan gunakan sistem. Kita akan taruh ke sini. Aksesnya default. Passwordnya tadi adalah root. Kita masukkan root sini. Nah, di sini SID-nya ini XE ya. Kemudian hostname-nya ini localhost. Kita akan tes. Kita tes, lihat statusnya sukses, artinya ini sudah berhasil kita hubungkan ya antara Docker yang tadi kita setup dengan lokal client untuk SQL-nya. Nah, kalau sudah tinggal kita connect. Oke, ini sudah connect. Nah, tadi yang kita gunakan adalah ini ya, root user. Ini untuk akses rootnya. Ini masih kosong, database ini isinya data-data tentang database-nya, tapi belum memiliki data yang kita miliki. Nah, ini sebagai root. Nah, kita juga akan melakukan koneksi untuk account. Nah, sebelum kita lakukan koneksi untuk account, kita akan config dulu ya, supaya akses si ini, si DB user ini menjadi administrator atau sysdba. Caranya ini biasa teman-teman ini ya, grant ini. Kalau tadi ini kalau misalkan mau bikin user baru, ini saya sudah sediakan juga. Nah, kita untuk melakukan grant, kita harus dulu ini. Kita show dulu connection name. Nah, kita akan copy, ini bisa dilakukan di sini ya. Kita akan paste connection name-nya apa? Ini kita tinggal blok dan run. Oke, ini connection name-nya. Sekarang kita menggunakan root. Nah, kita akan alihkan koneksinya supaya kita bisa melakukan config untuk user ACE tadi. Karena user kita ini lihat di sini ACE ya. DB user ini pakainya Oracle database-nya ACE. Nah, kita akan alihkan ini ke sini ya. Kita akan alihkan dulu untuk session kontainernya. Kita akan run, lihat session sudah dipindahkan. Oke. Sudah dipindahkan. Nah, kita tinggal cek lagi. Show connection name. Nah, ini kita tinggal blok lagi dan cek. Nah, sekarang sudah berada di ACE ya. Nah, kita sudah berada di ACE. Nah, sekarang kalau sudah berada di sana, kita coba koneksinya open dulu supaya kita bisa memodifikasi. Nah, kita taruh di sini. Nah, database-nya kita open dulu.
Oke, ini error kenapa? Karena sudah ready ya. Ready open, jadi tidak perlu di open lagi. Ini kalau misalkan belum open, dia akan melakukan open. Nah, kalau sudah, karena tadi usernya sudah ada, kita tinggal melakukan grant ini. Aksesnya ya. Nah, kita akan ubah nih. Tadinya kan ini DB user 2, karena nama kita ada DB user. Yang ini ya, DB user. Ini akan kita allow untuk aksesnya. DB user. Nah, kita tinggal taruh ke sini. Ini tinggal kita jalankan. Oke. Nah, sudah ya. Ini grand sukses nih. Sudah berhasil kita berikan aksesnya. Nah, kalau sudah, kita tinggal membuka koneksi. Ini kan koneksi sebagai SA nih yang root. Nah, sekarang kita akan gunakan user. Oke, kita akan gunakan localhost docker user misalkan ya. Ini database tipenya Oracle, ininya default. Nah, kita akan gunakan ini namanya kita akan ambil ya, DB user. Nah, di sini kita akan masukkan DB user, passwordnya juga DB user tadi ya. Kita kemudian di sini bukan XE ya, kita akan menggunakan yang lain, ACE. Nah, karena tadi kita menggunakan ACE bukan XE ininya. Nah, kalau sudah, kita coba tes. Lihat, statusnya adalah sukses. Kita akan melakukan koneksi. Oke, ini ya. Sudah terhubung. Nah, kalau sudah terhubung seperti ini, kita masuk ke agenda selanjutnya. Jadi kita ini sudah ya. Nomor 1, nomor 2 udah. Kemudian setup Oracle di Docker juga sudah. Download SQL Developer sudah. Koneksi ke database sudah. Nah, sekarang kita akan contohkan untuk restore. Nah, kita sudah sediakan di sini ya. Teman-teman silahkan lihat di bagian backup di sini. Kemudian di sini ada data backup. Nah, database backup perhatikan di sini ya. Kita menggunakan DB user di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan nama lain, ini tidak akan bisa direstore ya. Pastikan teman-teman menggunakan nama yang sama, yaitu DB user. Nah, tadi kita ini menggunakan DB user ya. Tadi untuk ini juga kita menggunakan DB user. Jadi harus sama. Kalau beda nanti ini tidak bisa direstore. Oke, kita akan coba buka. Dari sini ya, untuk merestore itu tinggal buka. Nah, ada yang icon untuk open file. Nah, kita akan masuk ke C. Kemudian di sini ada database Oracle. Oke, kita masuk ke folder backup. Kemudian di sini ada data backup. Kita akan buka. Oke, kita tunggu ya. Ini masih ngeload. Dia akan buka nanti ke halamannya. Sudah kebuka. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, kita klik yang sequential run transcript F5 yang ini ya. Kita akan klik. Nah, di sini ada pilihan. Ada localhost docker user. Kita akan menggunakan localhost docker user karena kita tadi menggunakan ini ya. Nah, untuk si adminnya ini, untuk si DB usernya. Kita tekan OK kalau sudah. Oke, lihat dia sedang melakukan restore. Oke, masih jalan. Oke. Kayaknya ini cukup banyak ya datanya. Jadi restornya agak lambat. Oke, sudah selesai ya ini prosesnya. Kalau sudah, teman-teman bisa cek di sini. Sini ada table ya. Nah, sudah masuk ya. Ini saya misalkan buka, di sini ada data, tinggal klik data. Nah, ini datanya sudah masuk semua. Oke, kita sudah berhasil ya melakukan setup agenda kita. Untuk pertama sudah terpenuhi. Kita mencoba menjelaskan apa itu Oracle, install Docker, setup Oracle di Docker, download SQL Developer, koneksi ke database, dan restore untuk database latihan selanjutnya. Oke, saya rasa sudah selesai untuk episode kali ini, untuk season ini. Mudah-mudahan bisa mau teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.